Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Nyi Roro Kidul adalah keturunan Ratu Balkis. Nyai Roro Kidul atau biasa kita sebut dengan Ratu Pantai Selatan menjadi salah satu mitos yang banyak orang percaya terutama di Pulau Jawa. Ratu sang penguasa alam goib dan segala jenis makhluk goib di Laut Selatan ini selalu digambarkan memiliki paras yang cantik. Dan ia juga memiliki ciri khas mengenakan pakaian berwarna hijau. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan asal-muasal sang ratu penguasa Laut Selatan Jawa. Salah satunya yaitu dikatakan bahwasanya Nyi Roro Kidul merupakan keturunan dari Ratu Balkis. Dikisahkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan anak dari Ratu Balkis, ratu yang takluk pada Nabi Sulaiman alaihi salam hasil pernikahannya dengan seorang jin. Putri hasil pernikahan Ratu Balkis dan jin ini tidak memiliki raga seperti ayahnya. Kemudian sang anak yang diberi nama Aurora ini dibuang oleh Ratu Balkis ke tanah Jawa. Putri keturunan jin dan ningrat seketika menjadi penguasa di tanah Jawa dan tinggal di Laut Selatan. Kekuatan dan pengaruhnya seketika tenar di seantero Jawa sehingga akhirnya disebut Nyai Roro dan ditambahkan Kidul karena bertempat di selatan. Ratu Balkis sendiri atau yang juga disebut dengan Ratu Sheba adalah penguasa kerajaan Sabah. Dalam sejarah Islam, Ratu Balkis disebutkan memiliki singgasana yang agung. Kerajaannya juga luas dan rakyatnya dapat hidup makmur. Akan tetapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut-sebut bahwa mereka disesatkan oleh setan sehingga memutuskan untuk menyembah matahari. Konon kerajaan Sabah berdiri sejak 2000 sebelum Masehi hingga abad ke-8 Masehi. Yang rakyatnya bukan penyembah Allah melainkan berhala. Ratu Balkis menjadi pemimpin yang menyembah matahari. Mengetahui berita tersebut, salah seorang nabi dalam Islam yaitu Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balkis. Nabi Sulaiman adalah salah satu tokoh dalam Al-Quran yang dikenal sebagai pembangun bait suci pertama. Isi surat yang ditulis Nabi Sulaiman untuk Ratu Balkis berisi 3 hal. Yang pertama yaitu memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ratu Balkis agar ia tidak lagi menyembah matahari. Yang kedua, melarang Ratu Balkis bersikap sombong yang dapat mengakibatkan terhalangnya kebenaran dalam jiwa. Dan yang ketiga yaitu memerintahkan Ratu Balkis untuk segera menyerahkan diri dalam rangka mengikuti sistem teologi monoteisme atau kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu. Akan tetapi di dalam sebuah tulisan Robert Wessing yang berjudul A Princess from Sunda yang diterbitkan pada tahun 1997, sang penulis menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan dari Raja Galuh Pakuan. Dikisahkan bahwa Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang bayi perempuan nan cantik yang langsung mampu berbicara. Bayi tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa semua lelembut atau makhluk halus di tanah Jawa dan akan tinggal di Laut Selatan. Roh Raja Sindula dari Galuh pun bangkit juga dan mengatakan bahwa cucunya tersebut hanya bisa dinikahi oleh raja-raja Islam di Jawa. Setelah 2 abad lamanya sang Ratu Pantai Selatan ini menunggu, akhirnya hadirlah Panembahan Senopati yang memerintah Mataram Islam pada tahun 1558 hingga 1601 yang bersemedi memohon bantuan untuk memenangkan perang. Sang ratu pun jatuh cinta pada Panembahan Senopati dan memintanya menjadi suaminya dengan balasan bahwa dia akan membantu peperangan. Nyi Roro Kidul kemudian menurut mitos menjadi istri dari Panembahan Senopati hingga keturunannya kini yaitu Sultan Hamengkubuwono. Di dalam cerita lain menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan Dewi Kadita, putri kerajaan Pajajaran.
Belum jelas apakah sang putri lahir dengan badan bersisik atau terkena ilmu hitam dari lawannya yang menjadikan kulitnya bersisik. Hal tersebut menjadi asal muasal mengapa Nyi Roro Kidul kerap digambarkan sebagai putri duyung ataupun ular naga yang sangatlah besar. Karena malu diceritakan bahwa Dewi Gadita kemudian menceburkan dirinya ke pantai selatan, di mana akhirnya kecantikan kembali muncul, namun dia harus tetap tinggal di laut selatan tersebut. Mitos bisa berasal dan dikisahkan dari manapun tanpa ada kejelasan asal-usulnya. Bukan hanya Nyi Roro Kidul, masih banyak mitos lainnya yang hidup dalam masyarakat kita. Kepercayaan pada sebuah mitos bisa juga memiliki nilai positif. Sebagai contoh, mungkin kita tidak akan pernah bermain terlalu jauh di wilayah Laut Selatan Jawa karena takut akan Nyi Roro Kidul. Akan beda halnya mungkin jika kita sekedar ditakut-takuti oleh buasnya ombak Laut Selatan Jawa ini. Dikatakan pula Putri Aurora yang dibuang ke Pulau Jawa tumbuh besar dengan jin-jin yang ada di Pulau Jawa. Karena darah yang ada di dalam dirinya adalah darah biru, maka ia menjadi pemimpin atau ratu di antara jin-jin tersebut. Berjalannya waktu karena migrasi besar-besaran dari orang-orang Yunan ke Indonesia, Putri Aurora akhirnya terusik kemudian mengalah pindah ke Laut Selatan. Karena tak ingin hidup dengan hiruk-pikuk manusia, ratusan tahun kemudian sang putri membangun kerajaan hingga sampai di puncak kejayaannya. Ia pun akhirnya menaklukkan kerajaan-kerajaan jin yang takluk dan memilih bergabung dengan kerajaan Laut Kidul. Sehingga ketenarannya menyebar ke penjuru negeri. Karena orang-orang Jawa tak fasih menyebut Putri Aurora, maka ia pun diberi nama Roro dan dipanggil dengan nama Nyai Roro. Karena menguasai daerah selatan, ia pun dipanggil Nyi Roro Kidul. Berbicara terkait hal mistis, sebagian masyarakat Indonesia masih menerima hal-hal tersebut, termasuk kisah tentang Nyi Roro Kidul ini. Kisah mistis di Indonesia juga tak pernah lepas dari sosok wanita yang hingga kini masih menjadi cerita yang cukup melegenda, yaitu Nyi Roro Kidul. Hal itu terbukti belum berakhirnya tentang kisah Nyi Roro Kidul yang dikaitkan dengan banyak hal. Salah satunya yaitu yang telah dibahas saat ini, bahwasanya Nyi Roro Kidul adalah keturunan dari Ratu Balkis. Bahkan Ratu Balkis sendiri juga sering dikait-kaitkan dengan tanah Jawa Indonesia. Beberapa hal yang dikaitkannya yaitu tentang Ratu Balkis dan Candi Borobudur dan juga situs Gunung Padang yang berada di Cianjur. Itulah kisah dari Nyi Roro Kidul yang dikatakan adalah keturunan dari Ratu Balkis. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.